Lur, selamat datang di Ngidul Ngala Film Jadul. Ini kan yang kalian minta-minta, pantun protes, tebak-tebakan protes, colok juga nih lama-lama kalian. Oke, gini aja ya, Lur ya, ngidul pakai pantun, ngalor pakai tebak-tebakan ya. Oke, tak turutin kemauan inti semua. Sesuai requestan kali ini kita akan mengidul mini series yang bergenre biografi drama, yaitu Houdini tahun 2014. Namanya tentunya sudah familiar dong kalian ya kan? Yaitu pesulap tersohor pada abad ke-20 yang bahkan menjadi salah satu pesulap terbaik sepanjang sejarah dan memiliki pengaruh sangat besar. Seperti apakah kisah nyata kehidupannya? Langsung kita gaskan pantun setelah sekian lama ya, dari dulurku Echa Kontoru. Kok Kontoru dong, astaga. Cak Yanto nulis blog, monggo sekejaaken. Blok. Puas Anda, pantun nih, udah pantun nih. My brain is the key that sets me free. Film dibuka dengan seorang magician bernama Eric Weiss yang nama panggungnya sudah tidak asing di telinga kita, yaitu Houdini atau nama lengkapnya Harry Houdini. Houdini alur ya bacanya, bukan Houdini. Salah satu pesulap terbaik sepanjang sejarah ini akan melakukan keahliannya untuk meloloskan diri dari situasi yang sangat-sangat berbahaya di hadapan banyak penonton. Dengan badan yang sudah dirantai, Houdini pun akhirnya melompat dari jembatan ke lautan yang membeku. Tapi ternyata Houdini sudah menyiapkan kunci yang disembunyikan di telapak kakinya, dan dengan cepat rantai pun dibuka. Tapi sayangnya lubang keluar tidak bisa dia temukan, dan para penonton semakin was-was bagaimana akhir dari trik sulap tersebut. Inilah Houdini. I can escape from almost anything. You name it. Scene pun flashback 17 tahun sebelumnya, tepatnya di Ohio pada tahun 1896. Malam itu Houdini akan menunjukkan aksinya di rumah bordil meloloskan diri dari koper kecil dengan tangan yang diborgol. Itu mah borgol palsu bro, coba aja pakai punya aku kalau ente bisa bukanya, kata seorang polisi. Houdini pun hanya tersenyum, dia membalikan badan, mengambil cantolan lubang gesper yang ternyata bisa dilepas dan dipakai untuk membuka borgol. Tapi yang menjadi keedanan Houdini adalah dia tidak peduli borgol dari siapapun atau borgol sesusah apapun, karena dia sudah berlatih bertahun-tahun untuk bisa fokus, merasakan dan meraba lapisan kuncian borgol hanya menggunakan besi kecil tersebut. Luar biasa. Fake. Let's see you get out of these. You mean like this? Sejak malam itu nama Houdini pun semakin terkenal dan menjadi escape artist atau pesulap yang ahli meloloskan diri. Triknya sama lur, yaitu menyimpan kunci pembuka di sudut-sudut kecil yang tidak terlihat penonton. Houdini selalu dibantu asisten sekaligus istrinya, yaitu Mbak Bess, dan dia bermimpi pertunjukannya bisa ditonton 1 juta pasang mata. Sejak kecil Eric sudah tergila-gila dengan ilusi jalanan, seperti memotong tubuh dan bisa kembali seperti semula. Sampai akhirnya dia mempelajari sebuah trik, yaitu menelan paku dan berubah menjadi telur, yang mana Eric mendapatkan uang saweran cukup banyak dari pertunjukannya. Uang-uang itu diberikan ke ibunya Cecilia yang selalu mensupport kegiatan sulapnya sama seperti adiknya Des. Tapi berbeda dengan ayahnya Rabi yang tidak suka dengan cara Eric mencari uang. Apalagi Rabi adalah guru agama Yudaisme atau agama orang-orang Yahudi lur. Sampai suatu malam Eric membaca buku tentang pesulap ternama zaman dahulu, yaitu Robert Houdini. Dan sejak saat itu dia mengidolakan Robert Houdini, lalu membuat nama panggungnya menjadi Harry Houdini. Gitu sejarah lur. Untuk menggapai cita-citanya, Houdini pun pergi merantau meninggalkan keluarganya demi memperdalam ilmu meloloskan diri. Beberapa tahun kemudian setelah ayahnya meninggal, Houdini pun berkeliling karnaval untuk menunjukkan sulap dibantu oleh adiknya Des. Di sanalah Houdini bertemu dengan Bess yang seorang penyanyi teater. Mereka pun mulai menjalin hubungan dan singkat cerita Houdini melamarnya. Bess yang juga jatuh cinta dengannya pun jelas menerima lamaran tersebut. Tapi orang tuanya yang
yang seorang Kristen langsung mengusirnya pergi karena berani-beraninya Bess yang seorang Kristen menikah dengan seorang Yahudi dan dianggap menjadi aib keluarga. Perjalanan hidup sejoli kasmaran ini pun dimulai. Bess diajari trik-trik sulap dan mereka berkeliling mencari nafkah dengan menunjukkan beragam sulap, seperti berpindah tempat dengan cepat. Dalam perjalanan tersebut, Houdini terus menempa skill sulapnya sampai bisa membuka borgol menggunakan kaki. Di lain sisi, adik Houdini yaitu Des juga sudah mulai melakukan pertunjukan pribadinya dan bahkan mengiklankan sulapnya di koran. Karena tidak punya uang untuk ngendorse koran, dengan cerdasnya Houdini sengaja memancing polisi untuk memenjarakannya. Lalu dia bisa dengan mudah lolos dari borgol dan penjara, yang mana membuat aksinya dicetak ke banyak koran dan orang-orang pun memanggilnya The Great Houdini. It's your funeral. Seen across the country. Suatu hari, Houdini bertemu dengan mas-mas bernama Jim yang sangat-sangat mengidolakannya, dan kebetulan dia juga ahli bermain sulap, bahkan membuat alat-alat sulapnya sendiri yang sangat-sangat efektif, seperti pembuka borgol minimalis dan gergaji kecil tak kasat mata. Selanjutnya, Houdini akan melakukan aksi yang lebih susah, yaitu badannya dirantai berlapis-lapis, dimasukkan ke dalam penjara, dan mulutnya juga dilakban. Tapi lagi-lagi dengan mudahnya dia bisa kabur karena besi kecil yang sudah disimpan di jari palsu. Jim yang sangat jenius di bidang otak-atik alat sulap pun akhirnya membantu Houdini untuk melakukan aksi yang jauh lebih besar dengan meloloskan diri melalui kotak berisi air, yang mana nantinya akan menjadi salah satu pertunjukan paling fenomenal dari sejarah Houdini, lur. Percobaan pun dilakukan, tapi karena kesalahan teknis nyawa Houdini hampir melayang, namun justru itulah yang diincar olehnya. It's stuck! Fantastic. Setelah berlatih matang-matang, aksi pertama meloloskan diri dari dalam air pun dimulai. Setelah dicelupkan ke dalamnya, kotak pun dikunci dan diberi penutup. 1 menit, 2 menit, 3 menit telah berlalu dan seluruh penonton pun mulai panik. Lalu tiba-tiba karena kelihayannya dalam permainan ilusi, Amerika yang saat itu bersekutu dengan Inggris pun meminta Houdini menjadi mata-mata untuk mengawasi pergerakan ancaman dari Jerman. Karena kemampuannya dirasa cocok untuk spionase, malam itu Houdini bertemu dengan agen rahasia MI5 dari Inggris bernama William Melville atas permintaan rekannya, yaitu direktur agen rahasia Amerika bernama John Wilkie. Karena Houdini warga kebangsaan Hungaria, William pun memberikan Houdini paspor baru yang sudah diganti TTL-nya menjadi Wisconsin Amerika, dan itu sangat-sangat berarti bagi karir Houdini di sana. Singkat cerita, pada tahun 1905, Houdini memulai pertunjukan pribadinya di Berlin, Jerman, yang disaksikan langsung oleh orang tertinggi Jerman saat itu, yaitu Kaisar Wilhelm II. Karena sang kaisar biasa saja melihat penampilannya, Houdini pun mencoba menantang dirinya sendiri untuk melakukan aksi yang lebih berbahaya, yaitu menangkap peluru dari prajurit terbaik milik kaisar. Senjata dan target telah disiapkan oleh tim Houdini, dan sang prajurit pun diminta mengetes tembakannya tepat ke tengah sasaran. Setelah itu, senjata pun di-reload kembali dengan cara menaburkan bubuk ditambah secari kertas. Lalu peluru pun dimasukkan dan disogrok ditusuk agar padat. Sampai akhirnya aksi penangkapan peluru dengan gigi pun dimulai. Letnan sempat khawatir untuk menarik pelatuknya, tapi Houdini terus berteriak agar senapan segera ditembakkan. Dan yang terjadi, Trust you with my life, Lieutenant. Now you have to trust me. ada yang bisa nebak bagaimana triknya? Ternyata triknya, lur, saat senjata disogrok, di ujung alat tersebut telah dipasang magnet yang membawa peluru keluar dan diambil oleh Jim. Sebagai bentuk rasa terima kasih atas support dan doa ibunya Cecilia selama ini, Houdini pun membelikan ibunya gaun mewah dan membawanya datang ke pesta layaknya ratu semalam.
Malam harinya di hotel, Houdini pun memberitahu Bess bahwa mereka harus segera pindah ke Rusia sesuai permintaan dari pemerintah, namun tetap dirahasiakan ke istrinya sendiri. Bess pun bertanya, apa hubungannya kamu dengan pemerintah? Tapi Houdini masih belum bisa memberitahukan hal tersebut. Sesampainya di sana, lagi-lagi Houdini mendapatkan akses untuk melakukan pertunjukan pribadi di depan keluarga kekaisaran, yaitu Nicholas. Houdini meminta mereka sekeluarga menuliskan keinginannya masing-masing, dan salah satu kertas mimpi yang dipilih secara random akan dikabulkan olehnya. Yang mana kertas yang didapatkan adalah mimpi untuk membunyikan lonceng Kremlin, di mana itu adalah hal yang mustahil karena lonceng Kremlin sudah tidak berbunyi selama 100 tahunan. Tapi dengan percaya dirinya, Houdini membuka jendela ruangan, menaruh kain di tangan yang disulap menjadi tali, seakan-akan sedang memegang tali lonceng. Lalu salah satu anak kaisar pun diminta menarik tali tersebut, dan secara ajaib bunyi lonceng Kremlin benar-benar bisa terdengar. Wow, hebat sekali, bro. Of course, itu hanyalah sebuah trik di mana kertas bertuliskan bunyikan lonceng Kremlin bukanlah dari salah satu anggota keluarga kekaisaran, tapi sudah disiapkan oleh Houdini sendiri. Lalu untuk membunyikan loncengnya, Jim yang berada di ruangan kosong memantau dari jauh dengan teropongnya, dan ketika jendela dibuka, Jim pun langsung mempersiapkan snipernya dengan peredam suara, lalu menembak lonceng tepat ketika tali ditarik. Trik yang sangat-sangat niat sekali, ya kan? Setelah itu, William menugaskan Houdini untuk mengambil salinan rencana atau rencana perang milik Jerman yang berada di sebuah berangkas di dalam kantor duta besar mereka. Misi pun akhirnya dilakukan dengan membuat pertunjukan sulap terlebih dahulu di dekat kantor duta besar sebagai pengalihan. Atraksi kali itu, Houdini akan masuk ke dalam sebuah lemari kecil dan bisa bertahan di sana selama 10 menit lamanya. Di waktu itulah Houdini punya kesempatan kabur ke atap, lalu masuk ke jendela ruangan berangkas, dan alhamdulillahnya berangkas tidak terkunci, ya kan? Tapi tak lama kemudian sang duta besar Jerman dan selingkuhannya masuk ke ruangan. Houdini pun langsung bersembunyi di dalam berangkas, dan sayangnya duta besar yang melihat berangkasnya terbuka langsung menguncinya. 1 jam telah berlalu dan para penonton mulai ricuh minta lemari dibuka paksa karena khawatir dengan kondisi Houdini. Di saat yang sama, satu-satunya cara yang bisa Houdini lakukan adalah dengan mengingat pengaturan kunci berangkas dari gigi ke gigi, mesin ke mesin, sampai akhirnya berangkas pun berhasil dibuka. Houdini langsung berlari ke gedung pentas memberikan salinan perang ke William, lalu muncul dari belakang penonton tepat ketika lemari sudah dibuka. My brain is the key. Sets me free. Gotta do the German safe, literally. Is that addressed to my wife? Di ultah pernikahannya yang ke-10 itu, Houdini memberikan surat romantis untuk istrinya Bess, juga sebuah kalung berlian mewah. Tapi setelah panggung ditutup, Bess langsung membanting mawar dan kalungnya karena dia menganggap semua itu dilakukan suaminya hanya demi kepuasan penonton. Padahal Houdini tulus memberikan surprise tersebut, ya kan? Setelah itu mereka diundang ke pesta Lady Butler, pelukis ternama di zamannya. Dengan sengaja Bess memanas-manasi Houdini yang sedang ngobrol asik bersama emak-emak sultan dengan cara mencium pria lain, yang tentunya itu membuat hati sang pesulap tersohor hancur. I thought I was just a woman you put in a trunk out when you felt like it. Setelah berbaikan dengan Bess, keesokan harinya Houdini sangat kagum melihat pesawat di langit yang, for your information aja lur, di tahun itu penerbangan komersial pertama baru diluncurkan. Houdini, Bess, dan Jim pun pergi menuju Australia dengan pesawat, lalu kembali ke Amerika pada tahun 1914 untuk melanjutkan pertunjukannya. Tapi sayangnya orang-orang sudah mulai bosan dengan trik Houdini, bahkan jumlah penonton semakin berkurang. Selain itu, pada tahun tersebut masyarakat mulai beralih menonton film yang dinilai lebih menghibur daripada sekedar menonton pertunjukan sulap yang itu-itu saja. But audiences had grown numb to the thrill.
Anda semua pasti sudah tidak asing dengan nama Charlie Chaplin ya kan lur? Ya dia ini pesaing barunya Houdini. Karena terancam mendapatkan teater yang lebih kecil, Houdini pun muter otak gimana caranya namanya bisa naik kembali. Dan akhirnya dia mendapatkan ide brilian untuk membawa pertunjukan keluar dari teater, yaitu dengan menjatuhkan diri ke dalam lubang es seperti yang sudah kalian lihat di awal film. Saat Houdini sudah merasa buntu dan pasrah dengan kematiannya, tiba-tiba dia melihat sosok ibunya yang membantunya keluar dari sana. The current pushed me back so far. There was always one person there to save me. Houdini guided by mother's voice to safety. Tidak cukup sampai di situ, Houdini kembali menggemparkan masyarakat dengan aksinya di tengah kota. Dia memakai jaket pengekang RSJ, digantung terbalik sampai atas gedung, mengejek-ngejek Charlie Chaplin yang hanya bisa bertingkah konyol. Dan akhirnya jaket pun terlepas meskipun bahunya harus terkilir. Karena pertunjukannya makin lama makin berbahaya, Bess pun sangat marah karena selama ini suaminya selalu egois tanpa memikirkan bagaimana perasaan dan hidupnya. Setelah berdebat cukup panjang, Houdini pun berjanji untuk berhenti melakukan aksi meloloskan diri. Di penampilan selanjutnya, sesuai janji kepada sang istri, Houdini akan menunjukkan bagaimana gajah seberat 10.000 pon atau sekitar 4.500 kg bisa menghilang dengan menggunakan kekuatan pikiran. Tak lama kemudian para kru sulap datang membawa kain super besar. Mereka menutupi Houdini yang sedang menaiki gajahnya, lalu dibuka lagi, ditutup lagi, dibuka, ditutup, dibuka, dan buff, hilang dong. Gimana caranya coba? Sayangnya kali ini rahasia triknya nggak dibocorin lur. Aku juga penasaran sama kayak kalian. Karena Houdini harus pergi ke London, dia harus meninggalkan ibunya dan meminta adiknya Des untuk merawatnya. Sesampainya di panggung pertunjukan London, Houdini disaksikan oleh penulis paling tersohor yang menciptakan karakter Sherlock Holmes, yaitu Sir Arthur Conan Doyle. Malam itu Houdini akan menembus dinding batu bata yang baru dibuat sejam yang lalu oleh kuli-kuli terhebat dari London. Jelas itu hanyalah tipuan belaka. Dindingnya emang asli lur, tapi lantainya telah dimodifikasi oleh Jim agar bisa dikendorkan seperti ini. What the eyes see, the mind believes. Saking terpukaunya Arthur, dia dan istrinya sampai mendatangi Houdini di belakang panggung untuk mengucapkan selamat. Lalu tak lama kemudian Houdini mendapatkan kiriman surat dari adiknya Des, yang ternyata itu adalah kabar duka kematian ibu mereka semalam. Lo apa nggak shock Houdini membacanya dan langsung auto pingsan. Sorry to inform you of Mom's death last night in New Jersey. Saat itu juga tur pertunjukan pun langsung dibatalkan dan Houdini kembali ke Amerika untuk memakamkan ibunya. Singkat cerita, setelah Perang Dunia Pertama usai, tepatnya di tahun 1922, ketenaran Harry juga menjadikannya sebagai aktor film menyaingi Chaplin. Karena masih terus terngiang-ngiang dan rindu dengan almarhumah ibunya, Houdini pun mencoba datang ke orang-orang medium yang mengaku bisa menjadi perantara manusia dengan roh-roh yang sudah mati. Tapi setelah beberapa kali datang ke tempat medium yang berbeda, Houdini hanya menemukan penipuan belaka karena semua yang mereka lakukan hanya sekedar trik. Have you no shame? They're a bunch of phonies. I put true polish on his megaphone. He's a phony. Karena kepalsuan para medium yang mengambil keuntungan dari keluarga orang-orang yang sudah mati, Houdini pun membuat buku tentang kepalsuan orang-orang medium. Dan itu membuatnya dimusuhi oleh medium-medium seantero negeri yang mulai kehilangan pekerjaannya. Kok mirip-mirip kayak di negeri Konoha ya? Bahkan Houdini akan memberikan $10.000 bagi para medium yang trik-triknya tidak bisa dipecahkan oleh Houdini. Loh, ini juga sama kayak pesulap Konoha. Ketenaran Houdini yang sudah berumur 51 tahun seakan tidak pernah mati. Pertunjukan sulap, film, bahkan bukunya laris manis di pasaran. Di pertunjukan berikutnya, Houdini akan meloloskan diri tepat di depan meriam yang akan diledakkan. Salah perhitungan sedikit aja badannya akan hancur terkena peluru. Lalu yang terjadi? Ready?
Then light the fuse. If I don't free myself in the next 25 seconds, they're gonna have to call for a team. Setelah itu Houdini dan Bess kembali bertemu Sir Arthur dan istrinya Lady Doyle yang ternyata sangat percaya dengan yang namanya spiritualisme. Bahkan Lady Doyle mengaku bisa membantu Houdini untuk bertemu dengan roh ibunya. Dan jelas Houdini nggak percaya dengan hal-hal seperti itu ya kan, karena dia musuh bebuyutannya medium. Tapi setelah ritual dimulai, tiba-tiba lilin tertiup dengan sendirinya dan Lady Doyle dirasuki oleh ibu Houdini sambil terus menulis pesan untuk anaknya. Namun Houdini menganggap itu hanyalah akting kerasukan belaka karena banyaknya ucapan yang terlalu janggal dan menuduh Lady Doyle juga seorang penipu. Mendengar istrinya dimaki-maki, sang penulis besar Sir Arthur pun langsung memukul perut Houdini. You hear me, Lady Doyle? You're a fake. Tidak terima atas perlakuan sepasang mbah-mbah tersebut, Houdini pun menyebarkan kepalsuan mereka melalui radio. Bahkan mengatakan jika semua orang harus menjauhi Sir Arthur dan istrinya yang merupakan ancaman bagi umat manusia. Houdini pun melipat gandakan hadiah menjadi $25.000 bagi medium, penyihir, peramal atau siapapun itulah yang bisa benar-benar meyakinkannya. That Sir Arthur Conan Doyle is a menace to mankind, probably under the influence of her misguided husband. $25,000 can't convince me. Setelah itu Houdini mendatangi mbak-mbak bernama Margery yang konon katanya merupakan medium paling terkenal di seluruh dunia. Tujuan Houdini jelas untuk membuktikan kemampuan Margery, yang mana malam itu akan memanggil roh saudaranya yaitu Walter. Lonceng, peluit, dan rebana dimasukkan ke dalam kotak, lampu dimatikan dan ritual pun dimulai dengan suami Margery yang berada di sebelahnya. Margery bukan dirasuki tapi dia bisa mengobrol dengan saudaranya tersebut. Lonceng dan yang lainnya pun berbunyi, bahkan pajangan di belakang mereka sampai terjatuh. Whistles, the works, rest of your short days. Houdini kok diakalin, dibodohin semudah itu. Jelas dia bisa membongkar trik Margery yang sudah menyiapkan benda-benda di luar kotak dan dibunyikan saat lampu dimatikan, termasuk peluit yang ada di mulut suaminya. Sedangkan untuk suara roh saudaranya Walter, ternyata Margery adalah seorang ventriloquist handal, yaitu seseorang yang bisa mengeluarkan berbagai macam suara tanpa menggerakkan bibir sama sekali. Pretty good, huh? The most gifted ventriloquist I have ever heard. And with his foot, he kicks over the screen, enabling her to ring the bell while he puts the whistle in his mouth. Malam harinya saat bersantai di kamar hotel, tiba-tiba Margery datang merayu Houdini agar dia tutup mulut tentang penipuan mediumnya. Tapi rasa cintanya kepada Bess jauh lebih besar dan Margery pun langsung diusir dari sana. Get out. Untuk pertama kali dalam hidupnya, entah kenapa saat itu Houdini ketakutan dan memiliki firasat buruk. Pertunjukan berikutnya Houdini akan menampilkan aksi yang dulu pernah dilakukan, yaitu meloloskan diri dari dalam kotak air. Sampai akhirnya kru sulap kurang fokus yang membuat kaki Houdini terkilir. Dan untungnya pertunjukan masih bisa berjalan dengan mulus. Karena tulang engkelnya patah, dokter pun menyarankan agar Houdini memakai gips dan libur kerja dulu selama 6 minggu lamanya. Tapi dengan gendengnya Houdini menolak saran dari dokter karena dia tidak pernah sekalipun melewati pertunjukannya. Jelas mendengar itu Bess ngambek karena suaminya terlalu memaksakan diri. Lalu tak lama kemudian datanglah seorang mahasiswa bernama Garden yang ternyata adalah penggemar fanatik Lady Doyle dan langsung memukuli perut Houdini berkali-kali karena tidak terima dengan apa yang dia lakukan terhadap Lady Doyle. Meskipun memiliki otot six pack, tapi karena selama hidupnya Houdini selalu menantang orang-orang untuk memukul perut sekencang-kencangnya, luka-luka itu terus terakumulasi dan sekarang dihantam berkali-kali oleh Garden. Houdini yang sudah renta pun akhirnya sangat merasa kesakitan, tapi dia lebih memilih untuk melanjutkan pertunjukan dan tidak memeriksakannya ke dokter demi merahasiakan insiden tersebut.
Malam harinya di kota Detroit saat akan memulai pertunjukan, Houdini yang sedang tersenyum menyapa penonton tiba-tiba terjatuh karena sakit yang teramat sangat di perutnya. Pertunjukan pun langsung dibatalkan dan Houdini dilarikan ke rumah sakit. Para wartawan pun berebut masuk ke dalam rumah sakit untuk mengetahui apa yang terjadi dengan Houdini. Lalu dokter memberitahu kepada Bess dan Jim bahwa Houdini terkena peritonitis, atau yang menurut Wikipedia Lur adalah infeksi pada selaput rongga perut yang jika infeksinya sudah menyebar akan benar-benar sangat berbahaya. Dokter hanya bisa meminta maaf karena tidak banyak harapan untuk menyelamatkan Houdini. Dalam kondisi yang sudah sangat lemah, Houdini meminta istrinya Bess untuk bernyanyi seperti saat pertama kali mereka bertemu. Lalu Houdini mengatakan jika Bess benar-benar berarti untuk hidupnya, dan mendengar itu Bess hanya bisa menangis. There's not much hope. I'm afraid we were too late. See, funny. I guessed. It was always about you. Crime. Di akhir hayatnya, Houdini melihat sosok mendiang ibunya dan dia mengatakan bahwa pada akhirnya tidak ada yang bisa lolos dari kematian. Because in the end, there was no escape. Pemakaman Houdini diiringi oleh banyak orang karena pengaruhnya yang sangat besar semasa hidupnya. Jim yang selama ini setia kepada Houdini pun uring-uringan karena merasa sudah tidak memiliki tujuan hidup. Sedangkan Bess yang sudah menjanda mencoba berkomunikasi dengan roh suaminya melalui bantuan pendeta dari gereja spiritualisme pertama di New York. Namun hasilnya nihil. The Great Houdini, sang pesulap yang ahli meloloskan diri, meninggal di usia 52 tahun. Are you there, Harry? Are you there, Harry? Abuyar.